Baik, selamat siang Bu Rini dan Bu Intan. Kami dari kelas Elektrokimia 02, kelompok 8 akan menjelaskan terkait electrorefining pemulihan timah dari bahan limbah dengan media air klorida. Baik, bisa di next. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfia dengan nomor absen 16 dan 3 rekan saya, Lail Yani Lasari dengan nomor absen 02, Kezia Zaita Karina dengan nomor absen 11, dan Hasna Fitriasi dengan nomor absen 22. Next. Nah, pada dasarnya electrorefining adalah proses pemulihan secara elektrolisis di mana logam yang ingin ditingkatkan kadarnya atau logam yang masih cukup banyak mengandung pengotor digunakan sebagai anoda pada sel elektrolisis. Elektrolit yang digunakan adalah larutan yang konduktivitas listrik yang besar dan konsentrasi yang konstan, dan katodanya adalah logam murni atau bisa juga dari titanium. Lalu tujuan dari electrorefining ini untuk memproduksi timah murni dalam bentuk katoda dengan kandungan SN 99,99%. Dan hukum Faraday yang digunakan adalah M dikali M IT per NF. Bisa di next. Nah, berikut adalah artikel referensi yang kita gunakan yang berjudul Electrorefining in Aqueous Chloride Media for Recovering from Waste Materials. Dan berikut adalah buku referensi yang kita gunakan. Berikut adalah metodologi yang digunakan dari percobaan pada artikel ini, di mana pada kondisi penelitiannya anoda yang digunakan adalah berupa timah, yaitu logam yang ingin dimurnikan, yang kita peroleh logam murninya. Di katodanya ada logam tembaga, dan juga tegangan yang digunakan itu ditingkatkan secara bertahap dari 0 sampai titik setimbang sebanyak 5 mV, dan data diambil setiap 3 detik sekali. Dan di ini ada tabel distribusi kesetimbangan dari SN, dari ion SN di beberapa spesi pada larutan HCl, di mana yang sebelah kiri ini kontaknya dengan tin metal atau logam timah, dan yang sebelah kanan adalah dengan udara. Ini merupakan diagram Burbax-nya yang di sebelah kiri. Ini merupakan diagram Burbax-nya yang di sebelah menunjukkan yang A menunjukkan redox potensial atau P-Celmin, yang sebelah kanan menunjukkan redox potensial pada dengan pH. Next. Untuk yang analisis datanya, didapatkan bahwa deposisi kaleng diuji dengan teknik potential dynamic. Nah, kurva polarisasinya ditunjukkan pada gambar paling kiri dengan kenaikan konsentrasi kaleng dan hydrochloric acid. FKCl didapatkan dengan kenaikan pergerakan ion kaleng sepanjang penurunan hydration sphere. Kurva polarisasinya juga makin curam dengan kenaikan SN. Pada grafik kedua, walaupun begitu, di atas 10 gram per desimeter pangkat 3, voltage-nya tidak terlalu berpengaruh pada current. Asymptotes pada kurva logaritma polarisasi sebagai fungsi dari cathodic over voltage elektroda kaleng timah dan tembaga DHCl dan H2SO4 hampir serupa. Ini dapat dilihat pada grafik paling kanan. Next. Nah, untuk aplikasi dari arus yang terbalik daripada DC memberikan struktur kristal yang lebih halus daripada katoda. Ini juga ditunjukkan pada kasus yang sama pada elektroda posisi timah di elektroda klorida. Namun, low period time ratio dengan reverse current yang lebih lama mengakibatkan low current efisiensi untuk deposit katodik. Nah, untuk ini time ratio yang lebih tinggi dengan reverse current yang lebih pendek mengakibatkan efisiensi arus yang lebih tinggi. Walaupun begitu, meningkatkan time ratio arus normal atau terbalik di atas 20 tak terlalu berpengaruh pada efisiensi arus. Dengan reversal arus yang lebih sebentar, potensial anoda lebih tinggi dan redissolution timah meningkat.
Hasil ini yang ditunjukkan pada kedua grafik sebelah kiri. Ditunjukkan bahwa hasil dari 10 gram per desimeter kubik SN 1 molar HCl yang paling baik. Selanjutnya, pengaruh dari suhu positif untuk deposisi dan resolution kimiawi dengan suhu optimum 30 derajat Celcius. Mengurangi elektrolisis dengan elektrolit yang sama mengakibatkan sedikit kenaikan efisiensi arus. Untuk grafik paling kanan menunjukkan metode over potentials yang didapat dari elektrolisis panjang 8 jam. Untuk mengontrol morfologi depositnya, polarisasi konsentrasi juga dibatasi. Ditunjukkan dengan elektroda referensi bahwa mengurangi densitas arus di 1000 sampai dengan 250 ampere per meter kuadrat mengakibatkan efek yang sama dengan meningkatnya konsentrasi timah di 10 sampai dengan 50 gram per desimeter kubik. Next. Lalu kesimpulan dari percobaan ini adalah electrorefining dalam larutan HCl SnCl2 dapat dianggap sebagai metode yang fleksibel dan efisien untuk mengekstrak timah murni dari bahan limbah yang sebagian besar berasal dari industri elektronik atau e-waste. Nah, hasil interpretasi dari percobaan electrorefining ini membuktikan bahwa larutan murni sekitar 1 molar HCl dan 10 gram per dem kubik timah dapat diterapkan sebagai elektrolit dan efisiensi arus yang tinggi dapat dicapai dengan rapat arus semu sekitar 1000 ampere per meter kuadrat, menerapkan teknologi PCR atau periodic current reversal dengan rasio waktu 20:1. Agitasi larutan, peningkatan suhu, dan aditif organik tidak dapat meningkatkan karakteristik utama secara signifikan. Dan deposit katodik biasanya longgar dan bersifat dendritik, tetapi mudah dihilangkan dengan timah dengan kemurnian tinggi hingga 99,99% dan dapat diproduksi. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.